Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Renungan Firman Tuhan dari Kampung Nelayan, Palu, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Renungan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar daftar kebaikan Tuhan yang Daud catat dalam tulisannya, yang tercatat dalam Mazmur 103 yang sudah saya bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Tetapi tidak semua orang tahu mengucap syukur seperti Daud. Dalam tulisan Daud ini sangat pribadi, bagaimana dia membangunkan jiwanya dan batinnya untuk mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan, seperti dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam tulisannya, Daud mendaftar kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus dia syukuri dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu antara lain, yang pertama, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Manusia tidak mungkin bisa mengampuni dosanya sendiri dan mengampuni dosa orang lain dengan usahanya. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah ingat pengampunan itu dan bersyukurlah kepada Dia yang sudah mengampuni kita. Yang kedua, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Salah satu pergumulan hidup manusia di muka bumi ini adalah pergumulan akan sakit penyakit. Tidak jarang orang menghabiskan begitu banyak uang dan biaya untuk memperoleh kesembuhan ketika dia sakit. Tetapi faktanya, ada yang sembuh, ada yang masih tetap sakit, dan ada juga yang meninggal. Tetapi menurut Daud, Tuhanlah yang menyembuhkan manusia. Tuhanlah yang menyembuhkan hidupnya. Orang boleh minum obat, orang boleh periksa ke dokter, tetapi kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, maka semuanya itu sia-sia. Sehingga dalam daftar yang kedua Daud katakan, Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daftar kebaikan yang ketiga adalah Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Manusia yang harusnya mati, tetapi Tuhan sudah menebus hidupnya. Dan dalam ayat yang ke-11 Daud berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Tuhan yang luar biasa yang Daud alami, yang sudah menebus hidupnya dari lubang kubur. Demikian juga kasih yang besar
yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang ada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, ingat bahwa Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur. Daftar kebaikan yang keempat adalah Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota adalah sebuah penghargaan dan biasanya dikenakan di kepala seseorang. Dan tidak sembarang orang bisa mengenakan mahkota tersebut. Hanya orang-orang terpilih. Daud berkata bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai bentuk penghargaan Tuhan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang harus kita lakukan adalah jaga mahkota itu supaya tidak hilang dalam hidup kita. Daftar kebaikan yang kelima yang Daud catat dalam tulisannya adalah Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasrat adalah keinginan atau harapan yang kuat. Sebagaimana seorang anak muda yang punya banyak keinginan dan harapan, Daud berkata, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat, keinginan, dan harapan kita dengan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, daftar-daftar kebaikan Daud ini mengingatkan kita atau membuat kita untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, di sana tercatat bahwa ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang kembali datang bersyukur kepada Tuhan hanya 1 orang. Itu pun adalah orang asing atau orang Samaria. 9 orang lainnya setelah terima mujizat, mereka tidak pernah datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah melakukan mujizat dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga seperti itu. Kita datang kepada Tuhan saat kita perlu mujizat. Setelah kita dapat mujizat itu, kita pergi melupakan Tuhan. Tetapi Daud mengingatkan kita hari ini untuk ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Salam dari Kampung Nelayan, Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.